Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di kajian serba-serbi Quran selama bulan Ramadan bersama Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Apa kabar Syekh? Alhamdulillah Maulana. Alhamdulillah. Sehat ya Syekh ya? Alhamdulillah, kaifa haluk? Alhamdulillah. Nah, kita sekarang sudah memasuki episode berapa nih Syekh? Episode ke-20 ya, berarti ya? 20 ya? Betul ya? 20 ya? Saya kira 20. 20, ya betul. Jadi kita sudah memasuki episode 20 ini, kita sudah bahas dari episode 1 sampai 19 banyak sekali. Ya. Terakhir kemarin kita bahas tentang kejadian-kejadian selama bulan Ramadan. Ya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang bagaimana Quran diturunkan. Ya. Ada qiraat, Ya. kemudian ada juga tentang 7 huruf, ada 7 ahruf. sebab nuzul, seperti itu. Ya, asbab nuzul dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kajian kita yang pendek-pendek, 20 menit, Ya, membawa manfaat ya buat para pemirsa, insya Allah. Baik, nah, untuk memasuki episode ke-20 ini, kita akan mulai membicarakan tentang ayat-ayat Quran, Syekh. Ya, silahkan. Tetapi yang sering dipakai oleh musuh-musuh Islam Hmm. untuk memfitnah Islam. Ya. Ya, banyak sekali kan ayat-ayat yang kita tahu bahwa dipakai oleh mereka sebagai dalil. Ya, rata-rata dalil untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih seperti itu. Ya, bahwa Isa Al-Masih adalah Rob gitu. Nah, ya betul ya. Betul. Baik, nah kalau begitu tanpa membuang waktu lagi, kita akan langsung mulai ya, Syekh ya. Kita akan mulai membahas satu ayat yang memang sering dipakai oleh misionaris-misionaris untuk diberitahukan kepada orang-orang Islam bahwa ini ada ayat bukti bahwa Isa Al-Masih adalah Rob atau Allah itu sendiri gitu. Ada di Quran surat Ali Imran, Surat Ali Imran. Ali Imran ayat ke-45. 45. Ya, mungkin kita bisa sama-sama lihat ya, saya. Ya. Nah, coba tolong ditampilkan. Nah, ini. Mungkin saya kalau mau baca, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ya, saya bacakan terjemahannya. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya, namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di sini ada kata terkemuka, Syekh. Iya. Ya. Kata terkemuka ini diklaim oleh para musuh Islam. Diklaim para musuh Islam. Ya, Diklaim apa? bahwa Isa Al-Masih itu adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi mereka akan klaim bahwa tuh lihat bahwa Nabi Isa adalah seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, ada nggak Nabi yang juga terkemuka di dunia dan akhirat di Quran? Mereka klaim Ya. bahwa tidak ada Nabi dikasih terkemuka. Selain Nabi Isa Nabi Al-Masih. Nah, itu adalah pertanyaan mereka. Nah, kita bagaimana melihat seperti ini, tuduhan seperti ini? Betul, ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Betul, saya tahu ayat yang kita akan membahas kali ini. Tapi saya mau bertanya Anda dan kamu, itulah pandangan Anda, betul. Bagaimana ayat ini kita akan menjelas dan akan mentafsirkan ayat bagaimana, tapi saya bertanya betul. Karena saya, itu bagi saya sesuatu aneh. Bagaimana mereka menggunakan ayat ini, terutama wajihan, termuka, biar menjadi Tuhan. Bagaimana? Iya. Bagaimana? Jadi saya dengan logika belum saya memahami, belum saya belajar tafsirkan Al-Azhar. Andainya saya tidak mentafsirkan Al-Azhar. Tapi dengan logika, apa buktinya kata termuka atau seperti ini? Bukti bahwa dia Tuhan. Bagaimana? Ya. Saya bertanya Anda. Saya butuh kamu meyakinkan saya dulu.
Bagaimana kamu menggunakan kata ini bukti bahwa Nabi Isa alaihi salam yang saya percaya pada kenabian dia Tuhan. Bagaimana? Begini, jadi mereka menggunakan terjemahan, ya, bukan teks asli. Terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia artinya apa? Ya, terkemuka. Di situ kan terkemuka. Terkemuka. Kamu terkemuka. Sudah terkemuka di dunia dan akhirat. Anda terkemuka. Orang, ya betul. Ya, Anda terkemuka di daerah kamu. Saya terkemuka di kampus di daerah saya. Ya. Si fulan terkemuka di daerahnya. Ya. Apa ini artinya? Sebelum kita memasukin detail, kita membahas aja. Ya. Mereka bilang terkemuka Nabi Isa selain di dunia juga di akhirat. Karena terkemuka di dunia dan akhirat berarti dia Tuhan. Ini menurut mereka. Orang yang tidak nabi, tidak rasul, tidak gini akan terkemuka sebelum akan datang aku Allah pada hari kiamat terkemuka. Orang syahid. Orang syahid. Orang syahid. Yang mati syahid. Syahid. Dia terkemuka benar. Terkemuka prisoner gini dia pada hari. Apa dia orang? Apa dia Tuhan? Bukan. Pelan-pelan. Saya akan mencerita, mentafsir. Tapi saya pelan-pelan sama Anda karena saya betul saat membaca ayat ini. Bagaimana ayat? Saya mencari ayat. Kata apa? Ya betul. Kata apa yang membuat mereka percaya bahwa Nabi Isa dan ayat ini bukti bahwa Nabi Isa Tuhan? Bagaimana? Ya, silahkan. Saya mau tahu pikiran mereka bagaimana. Iya, pikiran mereka. Karena di situ dikatakan Nabi Isa alaihissalam terkemuka selain di dunia juga di akhirat. Itu yang menjadikan bahan atau dasar mereka mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan atau Rob. Gitu. Di ketahuan saya, mereka ada orang syahid di sana, tidak tahu nama syahid. Anda yang lebih paham dari itu. Namanya Abu Sifin, yang mempunyai dua pedang, melakukan gini dua pedang di perang, dia naik kuda. Mereka namanya apa? Abu Sifin. Dia orang syahid di budaya orang Nasrani. Saya tidak tahu. Kamu yang mengkoreksiku saya. Mengkoreksikan. Apa dia terkemuka juga? Dia orang terkemuka juga. Apa dia Tuhan? Bukan. Jadi bagaimana? Tapi kalau mentafsirkan ayat, saya tidak butuh tafsir, tapi akan tafsir. Kita tidak butuh tafsir karena udah membukti dari awal, dari membahas dengan sederhana. Sebelum masuk details atau ayat ini sebab turunnya apa ini atau ini, Allah Subhanahu wa taala kasih kita contoh jelek. Contoh sederhana sebelum saya mentafsirkan juga. Di ayat ini disebutkan di halaman sebelah kanan. Yang terakhir. Ayat yang sebelum kiri yang di atas. Oke, jadi kita ada ayat yang di sebelum kanan, ada ayat yang sebelum kanan. Sebelum kanan, yang di sebelah kanan, Zakaria didapat berita gembira, kabar berita gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kirimku dia anak. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqri. Allah bagaimana saya akan diberi anak padahal saya orang tua. Rambut saya putih, istri saya udah tua, tidak bisa hamil lagi. Jawab Allah Subhanahu wa taala apa? Di halaman yang sebelah kanan. Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala melakukan yang dia mau. Itu tergantung Allah, terserah Allah. Itu jawaban Allah kepada Nabi Zakaria. Sesama pertanyaan ini sebelah kanan di halaman kiri dari Maryam ke Allah saat ketemu berita gembira ini. Dia bagaimana ya Allah? Qalat ya Rabbi anna yakunu li waladun wa qad balaghan qala anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana ya Allah? Itu pertanyaan Maryam. Bagaimana ya Allah akan dikasih anak padahal saya tidak pernah disentuh laki-laki. Jawab Allah apa? Pertanyaan Zakaria dan jawabnya. Pertanyaan Maryam dan jawabnya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Jawab Maryam Allah pada Maryam apa? Kadzalika Allah yakhluq ma yasha. Itu Allah Subhanahu wa taala mencipta yang dia mau. Jadi jawaban Zakaria Allah melakukan yang dia mau. Jawaban Maryam Allah juga sama. Mencipta, bukan lakukan. Sama Zakaria jawab Allah lakukan yang saya mau. Itu tergantung Allah. Jawab Maryam
ke Maryam, Allah mencipta. Bukti bahwa di sini beda dari sini, dari sana. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan lakukan apa sama Isa? Cipta Maryam. Cipta Isa. Oh, Nabi Isa. Nabi Isa. Okay, Jawab Nabi Isa, jawab Allah biar saya lebih jelas sama pemirsa mungkin bahasa saya kurang. Jadi saat Zakaria dan Maryam bertanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya Allah kita dikasih anak padahal Zakaria orang tua. Ya. Istrinya tidak bisa kandung lagi. Mandul. Tidak bisa hamil lagi. Ya, mandul namanya. Mandul. Jadi jawab Allah sama Zakaria apa? Itu tergantung saya. Allah yang menatakan bersabda. Itu tergantung saya lakukan yang saya mau. Tapi jawab Maryam, jawab Allah kepada pertanyaan Maryam. Itu tergantung saya, Allah menciptakan yang dia mau. Jadi dijawab Zakaria apa? Lakukan. Dijawab Maryam apa? Ciptakan. Ya, bukti sederhana banget. Ya. Sebelum kita masuk details. Ya. Begitu juga ada ayat yang mengatakan bahwa semisal Nabi Isa Al-Masih, anna masal Isa 'inda Allah kamathali penciptaan Adam. Nabi Adam, kamathali Adam khalaqahu min turab. Ini di halaman yang sebelah kanan. Ya. Sebelum mengkasih gembira. Inna masal Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab. Contoh keciptaan Isa sesama keciptaan Adam. Diciptakan oleh dari debu dan tanah. Ya. Saya betul ya saudara saya betul kamu meyakinkan bagaimana mereka percaya. Ya, betul. Karena begini, saya melihat begini. Kan yang mereka gunakan itu hanya bahasa Indonesianya saja. Hanya terjemahan bahasa Indonesia, ya. Ketika mereka klaim bahwa karena disebut Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia dan akhirat, mereka berarti menolak ayat yang lain di Quran surat Maryam ayat 30 yang dimana Nabi Isa Al-Masih berkata bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Sudah jelas Nabi Isa hanya seorang nabi. Sudah jelas. Allahu Akbar. Bagaimana mereka mau bilang Nabi Isa adalah Tuhan atau Allah? Allahu Akbar. Simple kan? Ya, simple banget. Ya. Sebelum masuk detail menjelas tafsir asbab turun ayat ini, surat ini, akan jelas juga, gak apa-apa kita bersama meluas kalau ngobrol tentang tafsirkan. Oke, saya sekarang punya jawaban satu lagi. Silahkan. Terhadap klaim orang seperti ini. Mereka mau menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Karena ada kata terkemuka di dunia dan akhirat. Sekarang kita coba lagi lihat teks bahasa Arabnya. Tadi kan di situ ada kata wajihan. Wajihan, terkemuka. Terkemuka, wajihan. Ya. Sekarang kita buka Quran surat 33. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 69. Nah, coba kita baca. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Terkemuka. Nabi Musa alaihissalam juga wajihan. Terkemuka. Nah, sama ya. Allahu Akbar. Mungkin di situ terjemahnya terhormat. Ya, bahasa Indonesia jadi terhormat. Kedudukannya terhormat, ya. Bukan terkemuka seperti Tapi sebenarnya sama, kurang lebih sama. Sama. Tapi teks aslinya kan sama wajihan. Yang Nabi Isa juga wajihan, yang Nabi Musa juga wajihan. Jadi kalau ada yang bertanya, di mana ayat ya Nabi di Quran yang disebut dengan terkemuka? Jangan pakai terkemukanya dulu. Mungkin mereka berpikir, maaf saya akan mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan mereka adalah Nabi Isa dan Nabi Musa. Ya Allah. Ya makanya kita kembalikan ke standar mereka. Ya. Kalau mereka menggunakan kata terkemuka, cek bahasa Arabnya apa. Kalau bahasa Arabnya wajihan, ternyata ada di surat Al-Ahzab ayat 69 Nabi Musa alaihissalam juga disebut wajihan. Apakah teman-teman yang menuduh itu mau menuhankan Nabi Musa juga? Nah, itu pertanyaan kita. Betul. Ya kan? Allah. Ya, dengan sederhana. Iya. Sebelum masuk, saya mau mencerita tentang Ala Imran. Saya mau ingin, tapi dengan la betul. Saya baca. Bagaimana ayat ini adalah terkemuka artinya apa? Terkemuka, saya kasih contoh orang yang mati syahid. Dia terkemuka banyak. Iya. Mati syahid sebelum orang syahid juga terkemuka ya. Banyak.
Ada rombongan Turkumuka juga di zaman di saat itu. Berharap saya dan Anda masuk rombongan ini atau golongan ini. Golongan orang sabirin, was-sabirin, wa basyiris sabirin. As-sabirin itu Turkumuka sampai apa? Biar pemirsa tahu. Pada hari kiamat ada kaum rombongan, kelompok dia langsung ke surga. Malaikat yang menjaga Ridwan, namanya menjaga surga, malaikat namanya Ridwan. Hei, wahai, mau ke mana? Dia memutus atau melarang kaum ini masuk surga. Tapi kaum ini mengatakan, hei Ridwan, kamu tidak tahu kita siapa? Siapa kamu? Kita as-sabirin. Kalian as-sabirin. Silahkan. Tanpa hitung, tanpa siksa, tanpa menunggu. Rombongan ini, kalangan ini masuk langsung. Turkumuka atau tidak? Iya, betul. Wagihan ayat yang bukti Anda, wow. Karena kesalahannya bukan dengan Al-Quran, kesalahan terjemahan. Di sini Turkumuka, di sini tuh hormat. Tetapi sama-sama wajihan. Sama wajihan. Jadi lebih otoritatif yang mana? Teks asli atau terjemahan? Ya, betul Allah. Gitu kan? Saya berharap atau saya karena macam lapangan Anda di Mesir tidak ada. Lapangan di Mesir aktivitas Anda di Mesir tidak ada. Oh, maksudnya tidak ada orang yang berdakwah seperti saya begitu di Mesir? Tidak. Oh, tidak ada? Tidak boleh? Tidak boleh. Okay. Dan pada saat yang sama tidak ada dakwah langsung di negara saya. Tidak ada dakwah langsung. Baik dua pihak Muslim atau Nasrani tidak boleh. Jadi tidak boleh saling berdakwah. Biar tidak memicu fitnah. Nggak usah. Tapi jadi pertanyaan dan hal-hal yang kamu menghadapi di Indonesia bagi saya sesuatu baru aneh bagi saya. Apakah orang berislam, orang beriman atau dudukan Indonesia, masyarakat Indonesia bisa memikir suatu hari dengan pemikiran yang seperti itu? Ya Allah. Ya, jadi begini sih. Ya, silahkan. Karena orang-orang yang menuduh itu kan hanya menggunakan terjemahan, ya, bukan teks asli. Ya. Jadi mereka memang tidak terbiasa dengan teks aslinya gitu. Karena kitab mereka pun yang di sini, ini juga semuanya hampir semuanya terjemahan. Ya pasti. Ya. Pasti. Yang ada teks aslinya hanya beberapa saja, tidak ya, semua. Betul. Oke. Sekarang kalau kita mengikuti pola pemikiran mereka dengan menggunakan kata terkemuka, kita kembalikan saja. Apakah kata terkenal itu artinya paling terkenal? Artinya aslinya paling terkenal. Kalau kata awalnya dan kinal. Ya. Itu bahannya. Saya kembalikan. Kalau kata terkenal, apakah artinya yang paling terkenal? Tidak. Tidak. Di pemahaman saya tidak. Ya. Tidak paling terkenal. Terkenal aja. Kalau kata terhormat, apakah artinya orang itu paling terhormat? Tidak juga. Tidak juga. Ya. Dia sifat. Jadi kalau terkemuka, apakah dia paling terkemuka? Tidak juga. Allah. Ya, itu dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dari terjemahan saja. Allahu Akbar Ali. Jadi kalau begitu harus pandai-pandai mencari poin yang kuat begitu. Kalau hanya menggunakan kata terkemuka yang terjemahan bahasa Indonesia, ada kata dunia dan akhirat, itu semuanya standarnya masih lemah. Dan saya akan berkomentar karena saya kagum sama pembahasan Anda dengan bahasa Indonesia dan kalau saya akan ikut mereka bahwa terkenal itu lebih kenal, lebih ya, tapi golongan hamba bukan golongan Tuhan. Kenapa kamu jump ke Tuhan? Kalau seandainya saya akan ikut bahasa kamu bahwa terkenal itu adalah sama dengan paling terkenal. Oke, bagus, saya akan ikut. Tapi di golongan rombongan apa? Rombongan hamba, manusia, bukan rombongan Tuhan. Jadi dari mana kamu membawa kepercayaan? Itu yang membuat saya betul-betul tapi bagus bahasanya. Dia bisa belajar saya bahasa Indonesia ya, Pak. Nanti kita belajar bahasa Indonesia ya. Baik, nah kalau begitu kita tutup ayat ini ya, nanti kita bahas ayat yang lain di episode berikutnya ya saya. Terserah. Kita hanya kasih kesan bahwa
kalau memang musuh Islam mau mengutip-ngutip ayat Quran ya atau mengambil ayat-ayat Quran sebagai pembuktian bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah Tuhan atau Allah itu sendiri, maka jangan lupa baca Quran surat Maryam ayat ke-30 di mana Nabi Isa Al-Masih mengatakan bahwa aku ini hanyalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Itu dulu dipegang. Ya betul. Kalau itu tidak dipegang, terus mengambil ayat-ayat yang lain, terus mengklaim bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah Tuhan, berarti kalian double standar namanya. Ya. Dan Betul. juga pesan saya, jangan terpaku pada teks terjemahan. Pelajari dulu bahasa aslinya. Kata terkemukanya apa? Wajihan. Ternyata ada Nabi Musa wajihan juga. Ya, berarti kalau kalian mau menuhankan Nabi Isa karena wajihan, Nabi Musa juga harus jadi Tuhan kalau begitu. Ya. Boleh saya kirim pesan sedikit Boleh, sama Anda? Ya. So, para ulama di Indonesia. Saya lihat di para ulama Indonesia yang paling terkenal. Baik terkenal lebih atau tidak, tapi terkenal. Ya, di Indonesia. Jagalah tafsir Al-Quran. Jagalah tafsir Al-Quran. Dan saya berharap sama saudara saya, kawan saya, insyaAllah setelah Lebaran, kita mengkhususkan hari setiap minggu, biar saya dan saudara membahas tafsir beberapa ayat bagian dari Al-Quran. Baik di sini, di sana ada kontroversi atau tidak, yang penting kita menyampaikan tafsir Al-Quran yang sah. Tafsir bukan arti kata arti, bukan. Tafsir yang seperti wajihan, seperti terkenal, seperti itu. Ya, baik. Nah, terima kasih banyak Syekh Ridho. Kita sudah membahas surat Ali Imran pasal ke-45 yang memang sering dipakai untuk memfitnah Islam atau memfitnah Quran. Kita sudah memberikan jawaban. Mudah-mudahan jawaban kami bisa menjawab juga kegelisahan teman-teman muslim yang mungkin menerima pertanyaan yang sama ya. Gitu ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan ke episode-episode berikutnya. Kepada para pemirsa kami ucapkan selamat berbuka puasa. Kita sudah memasuki 10 hari ketiga. Sekarang kita harus lebih bersemangat, ya saya. Pasti. Jadi kalau minggu pertama kita masih berjalan, minggu kedua kita sudah setengah berlari. Maksud saya 10 hari pertama, 10 hari kedua, sekarang 10 hari ketiga kita harus tambah bersemangat lagi. Betul. Ya, betul. Supaya kita bisa sampai di finish dengan baik. Kita bersama hadiah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor 111 8899 atas nama YPM atau Jakarta. Bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.